Ini yang paling mengerikan. Karena punahnya manusia itu bukan oleh bencana alam. Karena kalau bencana di sini masih, yang di negara lain masih selamat. Perang juga sama. Perang di sini daerah lain masih selamat. Atau misalkan apa yang paling buruk, meteor misalkan, atau gunung meletus seperti zaman dulu, tapi buktinya manusia masih tetap selamat sampai hari ini. Nah, justru yang mengerikan menurut saya adalah Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bahwa hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman spiritual saya lah. Sebut saja pengalaman spiritual. Pengalaman ini atau input ini saya alami tadi pagi. Sekitar jam 5-an mungkin ya, saya sedang latihan. Tapi sebenarnya sudah saya pikirkan sejak lama. Tapi tadi pagi saya dapat inputan lagi untuk saya harus mengutarakan gitu, menyampaikan. Ini tentang bagaimana ras manusia itu mungkin saja suatu hari akan musnah. Memang sih yang namanya keberadaan, kepunahan itu hal yang wajar-wajar saja. Artinya wajar itu ya bisa terjadi karena memang hukum keseimbangannya seperti itu. Pernah ada, kemudian akan pernah nggak ada. Cuman kan masalahnya alasan kenapa kok nggak ada. Apakah karena memang alamiah saja, atau mungkin justru akibat perilakunya sendiri gitu. Saya mengutarakan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga saya mau bahas kiamat, bukan, karena kiamat itu di luar pengetahuan kita. Bukan sama sekali ya, bukan. Dan tentu saya juga tidak bermaksud untuk membuat keresahan. Saya hanya ingin agar kita semua berpikir kembali. Melihat kembali apa yang sedang dan sudah kita lakukan. Sudah dan sedang kita lakukan. Kira-kira mengarah kemana? Apakah mengarah kepada kejayaan umat manusia, keberlangsungan umat manusia, atau justru mengarah kepada kepunahannya sendiri? Oke, sisi lain, saya tidak menganggap apa yang saya dapatkan ini menjadi sebuah kebenaran yang pasti terjadi. Itu bukan. Ya, jadi jangan pikir, atau saya tidak menganggap ini pasti akan terjadi, itu enggak juga. Dan ini pasti benar gitu, itu juga enggak juga. Jadi ya ini hanya sekedar saya menyampaikan unek-unek dari apa yang sudah saya pikirkan lama, dan tadi pagi ada dorongan lebih kuat untuk segera menyampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa sih begini? Sekali lagi, tanpa bermaksud saya menganggap yang saya tahu ini pasti benar. Saya merasa bahwa ada satu orang atau kelompok yang sedang bermain selayaknya Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa orang atau kelompok ini dengan sengaja membuat sebuah tata aturan, membuat sebuah tata kelola, membuat sebuah sistem yang sifatnya global, yang sifatnya satu bumi ini, yang tata sistem ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari kesehatan, pangan, pendidikan, kerohanian, dan lain-lain. Ini menjadi mengkhawatirkan. Kenapa? Karena menurut saya sistem yang dibuat ini
ujung-ujungnya adalah menargetkan hilangnya kesadaran manusia. Ini yang paling mengerikan. Karena punahnya manusia itu bukan oleh bencana alam. Karena kalau bencana di sini masih yang di negara lain masih selamat. Perang juga sama. Perang di sini daerah lain masih selamat. Atau misalkan apa yang paling buruk, meteor misalkan, atau gunung meletus seperti zaman dulu, tapi buktinya manusia masih tetap selamat sampai hari ini. Nah, justru yang mengerikan menurut saya adalah hilangnya kesadaran di diri setiap manusia. Kesadaran apa sih? Pertama, kesadaran akan dirinya, bahwa dirinya itu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan kehidupan lain, dan yang namanya kehidupan itu tidak bisa sendirian. Sekarang kita lihat sajalah di realnya kita ya, manusia makin egois ya, makin egois. Jangankan manusia dengan manusia dengan alam makin egois. Gunung jadi perumahan, ladang-ladang jadi perumahan. Coba kita pikirkan, manusia memang akan tumbuh terus, akan lahir terus, dan itu butuh hunian memang. Nanti kalau ladang-ladang habis, mau makan apa? Nggak bisa nanam apa-apa. Menanam duit juga nggak mungkin bisa. Pasti akan ada ini mungkin evolusi atau penyesuaian, iya mungkin saja. Apapun, kalau kesadaran hidup bersama itu hilang, mau kayak apapun konsepnya, pasti akan habis umat manusia. Ya kan? Kesadaran hidup bersama sebagai efek dari sadar bahwa saya manusia, makhluk sosial, yang saya hidup, saya butuh kehidupan untuk hidup. Kalau kita membunuh kehidupan, ya nggak ada kehidupan. Itu kesadaran pertama yang perlahan-lahan sudah terbukti mulai hilang dari kita. Sudah terbukti mulai hilang. Kesadaran bahwa saya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh sarana kehidupan untuk eksis. Sarana kehidupannya ya apa? Ya yang untuk makannya, untuk tinggalnya memang, untuk bersosialisasi, untuk hidup bersama. Hidup bersama sudah mulai terkikis sekarang lah gitu. Ya silahkan contohnya cari sendiri. Itu kesadaran pertama. Kesadaran yang kedua yang mulai hilang adalah kesadaran bertuhan. Memang agama masih banyak, orang yang mengaku menyembah Tuhan itu masih banyak. Tapi perilakunya seolah-olah tidak bertuhan kok. Karena kalau bertuhan, kita itu akan mengindahkan keseimbangan. Kita akan mengindahkan keharmonian. Kita akan mengindahkan apa yang Tuhan mau, yaitu berlangsungnya kehidupan. Bukan hanya seorang dua orang yang hidup, tapi kehidupan. Nah sekarang juga sudah banyak contohnya, bahwa orang mengaku menyembah Tuhan, tapi sebenarnya ya kurang bertuhan. Kesadaran bertuhan ini juga sudah mulai hilang. Apakah ini tiba-tiba hilang? Tidak, ini sistematis. Dimana mungkin agama-agama lebih dikenalkan dengan cara dogmatis, dengan cara ritual yang dipaksakan, dengan cara menghilangkan kerelaan, dengan iming-iming dan ancaman, dan seterusnya. Ini menghilangkan kemampuan rohani untuk bertuhan. Ibaratnya mas spiritualnya lah, ritualnya pada hebat, tapi spiritualnya mungkin ya berkurang. Itu kesadaran kedua. Yang ketiga adalah kesadaran tentang penyatuan dengan kesemestaan. Bahwa kalau kita di rumah saja dan tidak merasa menyatu dengan rumah kita, kita pasti tidak nyaman. Hayangna ameng pergi ya, nggak betah di rumah gitu. Nah, kalau kita nggak betah di bumi mau kemana? Yang punya duit mungkin bisa ke Mars. Yang punya duit ya tahu ge. Kalau nggak punya duit ya gimana? Kalau kita kehilangan kesadaran tentang kesemestaan kita, maka kita akan semena-mena dengan kesemestaan ini, dengan buminya, dengan tempat hidup kita akan semena-mena. Dihabis-habisin nggak jelas gitu. Akhirnya emang suatu hari nggak akan habis. Suatu hari daratan akan habis, lautan juga akan habis. Kok bisa begitu? Iya, caranya hilangnya kesadaran. Kalau sadar, oh nanti bisa habis nih, berarti harus bagaimana? Oh nanti bumi kalau gini bisa rusak nih, jadi harus bagaimana? Oh kehidupan bisa hancur nih,
Jadi harus bagaimana? Nah, kesadaran itu secara sistematis itu ternyata dihilangkan. Gitu. Ya silahkan dilihatlah sekitar kita dan diri kita sendiri. Kesadaran itu mulai berkurang perlahan-lahan. Kesadaran akan dirinya sebagai yang hidup dan butuh kehidupan, kesadaran bertuhan, ya kan? Terus kemudian kesadaran akan kesemestaan ini. Ini secara sistematik diganti dengan apa? Diganti dengan ego yang bentuknya adalah kenikmatan sesaat itu juga. Misalkan orang harus kaya banget gitu ya, kemudian apalah yang semuanya sifatnya material tapi yang hawak cek Sundana teh. Nah, saya mendapat masukan itu bahwa yang akan secara efektif, perlahan tapi sangat efektif untuk menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri adalah hilangnya kesadaran itu. Jadi marilah kita bangun kesadaran itu kembali. Mari pertama kita sadari bahwa kita ini makhluk hidup, butuh kehidupan. Nah, supaya kehidupan ini tetap terjaga berarti harus bagaimana? Kehidupan dengan orang lain, harus berbagi. Yang kaya banget gimana dong biar danu beunghar pisan gitu tiasa hirupnya lira mah. Kudu nanam sawah sendiri apa sendiri nggak bisa. Tetap butuh kehidupan. Komunitas lah. Ayo kita sadari. Itu pertama dulu. Bahwa kita adalah makhluk hidup yang butuh kehidupan. Yang kedua, kesadaran bertuhan. Tuhan itu ada tujuan menciptakan ini semua agar tetap lestari, agar ada kehidupan supaya mendukung hidup kita gitu kan. Kalau ini nggak ada kesadaran bertuhan, nggak ada, ya kita akan semena-mena, benar-benar semena-mena. Ya akhirnya kehidupan itu akan hilang, ya akhirnya kita mati juga. Ibaratnya ikan di laut, airnya habis, ya dia mati juga. Gitu. Untung aja ikan di laut tidak meminum air laut, ya nggak? Kebayang kalau ikan di laut minum cai laut, beak lami-lami atau cai laut. Nah, ini yang selanjutnya adalah kesadaran tentang kesemestaan. Ini sangat penting, sangat-sangat penting, gitu. Bahwa tempat hidup kita itu bisa saja suatu hari membunuh kita. Misalkan polusi, ya kan? Terus apa lagi? Bencana-bencana alam, longsor dan seterusnya. Kebayangkan kalau seluruh penduduk bumi sudah tidak punya kesadaran tentang alam, maka longsor akan di mana-mana, bencana akan di mana-mana, mati orang itu. Gitu loh, seperti binatang yang punah. Mereka tidak bisa beradaptasi, iya betul. Nanti kita juga akan dipaksa untuk tidak bisa beradaptasi saat alam ini betul-betul sudah sangat rusak, sudah tidak mendukung untuk adanya kehidupan. Nah, jadi marilah. Sekali lagi, nggak usah terlalu panik mikirin longsor, nggak usah terlalu panik mikirin bencana, banjir. Tapi lupa penyebab itu semua gitu. Ya kan? Kita menganggap bencana utama itu bencana alam. Tidak, bencana alam itu akibat, keseimbangan dari sebab. Sebabnya apa? Ya sebabnya dilakukan oleh penghuninya. Jadi mari kita lebih khawatir kepada perilaku penghuninya. Nah, perilaku manusia ini akan sangat terpengaruh oleh kesadaran manusia itu. Jadi, si orang dan kelompok ini akan membuat kita hancur itu dengan cara menghilangkan kesadarannya. Gitu. Jadi, ya marilah kita, caranya gimana sih kesadaran itu? Coba kita sering-sering merenung, sering-sering flashback tentang apa yang sudah dan sedang kita lakukan. Terus kita sadari, oh kemarin ngapain, sekarang gue lagi ngapain ya, saya lagi ngapain begini-beginian tuh, efeknya seperti apa, dan seterusnya. Yuk mulai bangkitkan lagi nurani, hidupkan lagi nurani, hidupkan lagi kesadaran dirinya, hidupkan lagi, biar kita bisa menimbang-nimbang. Timbangannya bukan hanya untung rugi, profit non profit, bukan itu, tapi pertimbangannya juga kesadaran-kesadaran yang lain. Bukan hanya kesadaran profit, bukan hanya kesadaran kesenangan, tapi kesadaran yang lain. Yang tiga kesadaran utama tadi, kesadaran diri,
kesadaran berketuhanan dan kesadaran kesemestaan. Mudah-mudahan kita bisa sesegera mungkin kembali mengaktifkan kesadaran-kesadaran itu. Masalah siapa itu orangnya, siapa itu sistemnya, ya silakan Anda rasakan sendiri, silakan Anda cek sendiri, silakan kita semua sadari sendiri. Di sistem pendidikan bagaimana, di sistem kesehatan bagaimana, sistem pangan bagaimana, sistem ekonomi globalnya bagaimana, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal kecil untuk kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi silakan Anda cek sendiri apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Apakah itu sudah terjadi secara sistematis atau belum? Mudah-mudahan sih belum. Gitu aja. Mohon maaf. Sampurasun. Assalamualaikum.